Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam malam puji dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai serangkaian acara kita, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Marilah kita mengambil waktu sejenak, kita mau bersaat teduh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, mungkin memang situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka. Akan tapi saya percaya kalau kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin berita-berita yang kita dengar akhir-akhir ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi saya percaya kalau Tuhan tetap hadir, kalau Tuhan tetap mengasihi kita. Di badai kehidupan kita, Dia tetap bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seperti Mazmur 86 ayat 15 berkata, "Tapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Tuhan kita adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Sekalipun kita sedang mengalami sedih, kita mengalami kesulitan, atau kita sedang mengalami kesenangan, sukacita yang besar, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji Dia, marilah kita mengagungkan nama-Nya, karena seindah siang disinari petang, itulah cara Tuhan mengasihi kita. Seindah petang dengan
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Sekalipun di masa kami senang, di masa kami susah, Tuhan tetap adalah penyayang dan pengasih. Tuhan terus mengasihi kami, dan Tuhan terus menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami sepanjang acara kami pada malam hari ini. Biarlah kami terus memuji Tuhan, kami terus mengagungkan nama Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, melalui setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, dan setiap doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, seperti lagu yang kita tadi telah nyanyikan, ada berbagai macam cara bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Salah satunya adalah dengan Dia menggerakkan hati kita untuk mengikuti malam puji dan doa pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara-Nya, untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau mengatakan kepada Dia, Bapa Surgawi, ajaklah kami untuk mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Bapa Surgawi. Betapa dalamnya
Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam malam puji dan doa ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkannya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan bersama merenungkannya. Tuhan berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama 1 bulan ini kita akan sama-sama membahas tentang keluarga. Di ibadah minggu dan juga pembinaan-pembinaan juga berbicara tentang keluarga. Maka dari itu saya akan mengambil satu firman Tuhan dari Mazmur 127, sebuah bagian firman Tuhan yang sangat kaya sekali berbicara tentang keluarga. Saya akan membaca untuk kita semua. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, ada sebuah film yang sangat indah yang menceritakan tentang keluarga. Film ini hadir di tahun 90-an dan 2000 awal. Dan soundtracknya atau lagunya sangat terkenal. Lagunya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Lagu yang sangat indah sekali. Bahkan film ini di-remake kembali dan dibuat sebagai film bioskop dalam beberapa waktu yang lalu. Film ini bercerita tentang pergumulan sebuah keluarga sederhana yang bisa bertahan hidup di tengah kerasnya dunia ini. Dan mereka menyadari ketika mereka itu bisa bersama sebagai sebuah keluarga, itulah harta yang paling berharga. Jemaat kasih Tuhan, kalau ditanya kepada kita semua, apakah keluarga itu adalah harta yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini? Kalau ditanya demikian, apa respon Bapak Ibu dan jemaat sekalian dalam menyikapi pertanyaan tersebut? Jemaat dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa keluarga adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita di dunia ini. Memang betul, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetapi apa yang paling berharga lagi bagi orang Kristen ketika keluarga ini ada di dalam dunia ini? Bagi orang Kristen, keunikan orang Kristen untuk berbicara tentang keluarga itu bukan hanya bicara tentang keluarganya, tetapi ada seorang sosok di balik keluarga itu. Itulah yang coba ditulis di dalam Mazmur ini. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan sebagainya. Sebab ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ini bukan berbicara bahwa kita itu nggak boleh membangun rumah, kita tuh nggak boleh kita tuh sia-sia membangun keluarga, kita tuh sia-sia mendidik anak, kita tuh sia-sia bekerja, kita tuh sia-sia menjaga-jaga. Tidak. Fokus utamanya bukan di situ. Tetapi fokus utamanya adalah di kata depannya, jikalau bukan Tuhan. Artinya subjek utama dari semua hal yang terjadi di dalam dunia ini, apakah kita menyadari itu semua adalah karya Tuhan? Waktu kita memiliki keluarga, waktu kita diberikan kedamaian, waktu kita diberikan ketenangan, waktu kita diberikan berkat-berkat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, apakah kita menyadari itu dari Tuhan? Dan yang kedua, apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita? Ataukah selama ini kita hanya menyebut keluarga kita sebagai keluarga Kristen
yang memiliki lambang salib di rumahnya, yang memiliki ayat-ayat, tetapi dalam realitanya kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemazmur yaitu Salomo ingin menekankan demikian, bahwa kalau keluarga kita itu bisa ada, kalau kita itu bisa dicukupkan, kalau kita itu dijaga dan dipelihara, itu semua adalah karena Tuhan yang berkarya di balik. Tuhan adalah pemeran utama di balik itu semua. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, itu menjadi satu pergumulan kita tersendiri. Apalagi di dalam ayat berikutnya, bagaimana firman Tuhan ini berbicara tentang keluarga. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mengapa firman Tuhan ini berkata sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan? Kita perlu sadar bahwa budaya Israel adalah budaya patriarkal, yaitu budaya di mana laki-laki itu menjadi prioritas utama. Dan apalagi keluarga itu juga diturunkan dari nama laki-laki dan sebagainya. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting. Ya, jadi ketika kita tahu budaya itu, bukan berarti laki-laki saja yang dinomorsatukan, tidak. Tapi ingin menunjukkan bahwa anak-anak yang hadir di dalam dunia ini itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Artinya mereka itu berharga. Artinya mereka itu adalah anugerah yang memang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dia berkata, dan buah kandungan adalah suatu upah, yaitu sebuah hadiah, sebuah berkat yang memang Tuhan berikan di dalam keluarga. Jadi konsep firman Tuhan ini ingin mengajarkan bahwa di dalam keluarga kita, bahwa yang menjaga, yang memelihara itu Tuhan, dan anak-anak yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Lalu kita melihat ayat yang keempat dan yang kelima. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita menyadari ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah. Firman Tuhan berkata, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita perhatikan anak panah. Anak panah itu adalah anak panah itu akan dilemparkan oleh busur dan menyentuh targetnya. Tapi pertanyaan gini, siapa yang aktor yang mengarahkannya? Saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengarahkan itu semua, dengan Tuhan itu sudah memberikan tujuan yang tepat. Sekarang pertanyaannya, kita orang tua itu sebagai busur yang menolong anak panah itu sampai ke sasaran yang memang sudah Tuhan tetapkan. Artinya orang tua itu berperan untuk mengarahkan anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa Tuhanlah di balik itu semua. Tuhanlah pemeran utama di dalam keluarga. Artinya kita sebagai orang tua seharusnya kita juga mengarahkan anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan keinginan orang tua. Nah, untuk itulah sebagai seorang tua, orang tua memang perlu mendidik anak sesuai dengan cara Tuhan, mendidik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak itu tahu apa yang sesungguhnya firman Tuhan itu inginkan untuk dalam kehidupan mereka, sehingga mereka itu tahu kemana mereka harus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Wah, jemaat dikasih Tuhan, suatu hal yang indah kalau misalnya anak-anak itu menyadari bahwa Tuhan itu juga adalah pemeran utama di dalam keluarga dan kehidupannya, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan ini dimanapun mereka berada, mereka itu juga sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Siapa yang membantu mengarahkan? Orang tua. Ini adalah sebuah, apa ya saya bilangnya, sebuah hak istimewa yang Tuhan percayakan bagi orang tua untuk menjadi rekan sekerja Allah bagi anak-anak untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang telah membuat membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dimana dikasih Tuhan,
kalau kita menyadari zaman dulu juga memiliki suatu konsep yang sama dengan mungkin Indonesia beberapa tahun yang lalu. Banyak anak, banyak rezeki. Jadi mereka menyadari ketika mereka punya banyak anak panah, dan anak panahnya itu semua tepat sasaran dan menjadi sukses, firman Tuhan berkata, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kalau anak-anak itu sukses, anak-anak itu berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, orang tua itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan dia tidak akan pernah malu untuk berbicara tentang anaknya. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya itu berhasil di dalam Tuhan. Tapi dia menyadari itu semua karena Tuhan di balik ini semua. Dan orang tua ikut andil sebagai rekan sekerja Allah untuk mendidik anak-anak. Oh jemaat kasih Tuhan, ayat ini sungguh indah. Yaitu kita menyadari bahwa Tuhan itu di balik ini semua. Dia itu pemeran utama di dalam keamanan keluarga. Dia yang membentuk keluarga, dia yang memberikan anak-anak itu sebagai hadiah, dia yang memelihara keluarga itu. Dan Allah itu mengundang orang tua itu sebagai rekan sekerja Allah yang diajak untuk sama-sama berkarya bagi Tuhan di tengah dunia ini. Dia yang mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga keluarga ini boleh sungguh-sungguh menjadi keluarga yang Tuhan mau. Inilah suatu hal yang indah. Kalau kita bisa melakukan apa yang seperti firman Tuhan katakan. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam keturunan kita, dan mereka akan sungguh-sungguh menyenangkan nama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu ya, ada sebuah survei pada tahun 1900, ini bukan beberapa waktu lalu, sudah cukup lama ini ya. Dilakukan sebuah survei di Amerika Serikat, dilakukan survei atau penelitian oleh seorang bernama Benjamin Warfield. Benjamin Warfield ini melakukan penelitian tentang bagaimana keluarga Kristen itu sungguh-sungguh mencoba melakukan penelitian pembandingan antara dua keluarga. Satu keluarga Kristen, satu keluarga non-Kristen. Jadi dia ini mencoba meneliti apakah orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan itu sungguh-sungguh diberkati keturunannya. Lalu dia meneliti sebuah keluarga, yaitu keluarga Jonathan Edwards. Kalau Bapak Ibu tahu, Jonathan Edwards adalah pendeta yang sangat terkenal yang dipakai Tuhan luar biasa. Di abad yang ke-18, tahun 1700-an dia itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Firman Tuhan. Penelitian ini mencatat bahwa Jonathan Edwards ini sungguh-sungguh mendidik anaknya yang takut akan Tuhan. Bahkan dia itu selalu bangun pagi untuk bersaat teduh, berdoa, menulis saat teduhnya. Lalu dia tidak lupa untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dia menyediakan waktu untuk bermain bersama anaknya karena dia tahu dia butuh banyak waktu untuk mendidik anaknya. Sekalipun dia adalah orang yang sangat sibuk sekali. Dia adalah seorang pendeta besar di zamannya. Dan penelitian ini menemukan bahwa setelah diselidiki, Jonathan Edwards ini dari 1700 dia hidup, dan Benjamin ini melakukan penelitian di 1900, tahun 1900-an. Jonathan Edwards itu memiliki 11 anak. Dan dari 11 anak itu ada 1000 lebih keturunan. Menariknya, dari 1000 lebih keturunan ini, yang dihasilkan adalah ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal, 80 memegang peranan penting dalam berbagai instansi dan juga pemuka masyarakat, 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, dan sebagainya dan sebagainya. Waktu diteliti ternyata keluarganya semuanya baik, tidak ada suatu hal yang buruk. Ini adalah suatu hal yang indah, bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan mendidik anaknya sesuai dengan firman Tuhan, hasilnya nyata bahwa anaknya itu sungguh-sungguh takut Tuhan. Lalu di saat yang sama, Benjamin ini melakukan penelitian kepada Max Jukes. Max Jukes ini adalah seorang ateis yang hidup sejaman dengan Jonathan Edwards. Dia tidak percaya Tuhan.
Bahkan dia adalah orang yang sangat kacau sekali, suka mabuk dan sebagainya. Dari Max Jukes ini, terdapat 540 keturunan. Dia adalah seorang ateis dan tidak takut Tuhan. Dari 540 keturunan ini, ada 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunan yang pernah masuk penjara, 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali hal yang buruk terjadi. Bahwa ketika orang tua tidak sungguh-sungguh hidup tak takut akan Tuhan, itu dilihat dan diteladankan oleh anak-anak, sehingga anak-anaknya itu hidup menuruti apa yang dia lihat. Dan penelitian ini menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan memberkati keturunan selanjutnya. Itu adalah sebuah hal yang indah. Tapi jemaat kasih Tuhan, ada sebuah fakta menarik waktu kita membaca Mazmur 127. Apa fakta menariknya? Fakta menariknya adalah Mazmur 127 ini ditulis oleh Salomo. Dan jemaat tahu bagaimana kehidupan Salomo? Apakah keluarga dia berhasil? Kita mencatat, keluarga dia nggak berhasil. Keluarga dia saling bertengkar satu sama lain. Dan dampaknya, Israel itu terpecah menjadi dua. Pertanyaannya, kenapa? Kita tahu bahwa Salomo di akhir hidupnya, dia itu menyimpang dari Tuhan. Dia memilih untuk mengikuti dewa-dewa yang disembah oleh banyak istrinya itu. Akhirnya dia hatinya berpaling daripada Tuhan. Dan kita bisa lihat keturunannya menjadi kacau. Jemaat dikasih Tuhan, Salomo itu diberikan inspirasi yang indah untuk menulis firman Tuhan ini. Tetapi dalam kenyataan dan realitanya, ia tidak bisa melakukan dan juga tidak bisa menerapkan firman Tuhan ini. Maka dari itu saya akan mengatakan demikian. Tuhan itu memberikan anugerah. Tetapi anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Saya ulang. Tuhan itu memberikan anugerah. Tetapi anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Tuhan itu mengajak kita sebagai rekannya untuk kita sungguh-sungguh mendidik dan juga menjaga dan memelihara keluarga kita untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan, membawa keluarga kita menyembah kepada Tuhan, sehingga keluarga kita ini sungguh-sungguh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah pemeran utama di dalam keluarga kita? Dan Tuhan itu mengajak kita semua untuk menjadi rekan sekerja Allah yang diminta untuk kita itu sama-sama membimbing dan membawa keluarga ini seperti apa yang Tuhan mau. Sudahkah kita sungguh-sungguh membimbing anak-anak kita, mengajak anak-anak kita untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan? Dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, kita mengajak mereka berdoa. Ataupun kalau misalnya ada pergumulan sesuatu, kita tuh bisa sama-sama mengajak keluarga kita untuk sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Apakah kita juga di dalam perilaku kita, tindakan kita sehari-hari, kita tuh sedang mencerminkan Tuhan, sehingga anak-anak tuh melihat bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena ada istilah begini, monkey see, monkey do, children see, children do. Ketika anak-anak melihat iman orang tua, mereka tuh akan sungguh-sungguh mengikuti iman orang tua tersebut. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh membawa keluarga kita hidup takut akan Tuhan, kita bersyukur akan hal itu. Mari terus lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita menyadari hari ini keluarga kita itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan masih nyata bagi hidup kita. Apa yang kita bisa lakukan? Kita stop hal buruk itu di diri kita. Jangan kita teruskan ke anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu menerima berkat dari Tuhan. Bukan menerima satu hal yang buruk di dalam kehidupannya ketika mereka tidak mengikuti Tuhan. Maka dari itu, di bulan keluarga ini, kita diberikan banyak waktu untuk kita merenungkan tentang kualitas keluarga kita. Apakah keluarga kita ini sudah sungguh-sungguh takut Tuhan, mencintai Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Biarlah kita secara khusus sebagai orang tua boleh membimbing anak-anak hidup takut akan Tuhan. Biarlah kita juga yang mungkin ada yang di sini sebagai anak muda, kita belajar juga untuk kita sebagai anak muda menjadi terang kasih Tuhan
di keluarga yang Tuhan tempatkan di hidup kita masing-masing. Biarlah kita sungguh-sungguh menerapkan hidup kita dimanapun kita berada, khususnya di tengah keluarga kita, sesuai dengan yang Tuhan ingin. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman Tuhan telah diberitakan. Biarlah kami belajar merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah pemeran utama di balik keluarga kami. Biarlah kami belajar Tuhan untuk menggantungkan seluruh hidup keluarga kami kepada Tuhan. Biarlah kami belajar untuk membawa anak-anak kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami belajar Tuhan dari Salomo di dalam kelemahan dia sebagai manusia yang menulis firman Tuhan ini dengan inspirasi Roh Kudus. Dia bisa menulis begitu indah firman Tuhan ini. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa melakukan hal itu. Tuhan, kami mau belajar untuk kami boleh tetap sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Kami percaya anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Kami mau belajar untuk kami sungguh-sungguh membawa keluarga kami hidup takut Tuhan, hidup cinta Tuhan. Mulai dari hal-hal sederhana, mulai dari perilaku kami, tutur kata kami, mengajak anak-anak berdoa, membangun mesbah keluarga, sehingga keluarga kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, marilah kita bersama-sama meminta Tuhan untuk mendengarkan doa kita, dan kita pun juga mempersiapkan hati kita untuk mendoakan mereka yang ada di sekitar kita. Mampirlah dengar doa.
Marilah kita bersama-sama pertama kali mendoakan pemerintahan kita, khususnya untuk panitia penanganan COVID-19 di Indonesia. Pandemi ini memang bukan hanya berdampak kepada kesehatan kita, tapi juga kepada kondisi ekonomi negara kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk vaksin yang sedang dikembangkan, supaya para peneliti bisa menemukan hasil yang terbaik, sehingga pandemi ini pun juga bisa dengan cepat diatasi. Kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kita, supaya mereka yang sedang kesulitan dalam ekonomi keluarga mereka bisa dengan cepat dipulihkan oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Yang kedua, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan nantinya. Kita berdoa untuk segala panitia yang ikut dalam persiapannya, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hati yang tulus, hati yang murni dalam melayani di dalam pilkada ini. Kita juga berdoa untuk keamanan negara kita, supaya di dalam pilkada ini tidak ada perpecahan terjadi, tidak ada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan terjadi, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam pilkada ini. Marilah kita berdoa. Yang ketiga, marilah kita berdoa untuk gereja kita, GKI Gading Serpong. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang terus melayani Tuhan dalam pemberitaan firman. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dalam mereka menggali firman Tuhan dan mereka menyampaikan firman Tuhan itu kepada kita semua. Kita juga berdoa untuk para majelis jemaat yang ikut turut campur dalam persiapan ibadah online dan juga live streaming. Kita berdoa supaya mereka semua diberikan kesehatan dari Tuhan, supaya mereka pun juga bisa terhindar dari COVID-19, terutama bagi mereka yang hampir setiap minggu datang ke gereja untuk melakukan ibadah live streaming. Kita berdoa bagi mereka dan juga terutama bagi kita, supaya kita pun juga memiliki hati yang mau terus mencari Tuhan dalam ibadah live streaming ini. Memang saat ini mungkin kita ketika kita beribadah di rumah, kita kadang merasa seperti ini bukan ibadah yang sesungguhnya. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan hati yang terus mau mencari Tuhan di dalam ibadah live streaming ini. Sehingga sekalipun nuansa yang berbeda, sekalipun media yang berbeda, Tuhan tetap dapat berbicara kepada kita, dan kita pun tetap memiliki hati yang terus mau mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Marilah kita berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, dan juga kita semua. Marilah kita juga berdoa untuk persiapan Natal dan juga Minggu Advent yang akan diselenggarakan bulan Desember nantinya. Kita berdoa untuk segala panitia yang sudah terbentuk, biarlah Tuhan memberikan mereka kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa supaya persiapan-persiapan yang ada bisa dijalankan dengan baik, dan Tuhan memberikan mereka hati yang tulus dan murni dalam melayani Tuhan. Kita berdoa. Yang terakhir, marilah kita mengambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Saya persilahkan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian mengambil waktu pribadi. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Mungkin ada dari kita yang mengalami permasalahan di dalam keluarga kita, ada yang mengalami permasalahan di dalam ekonomi kita, pekerjaan kita, studi kita. Biarlah kita pada saat ini membawanya kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengambil waktu pribadi sejenak, dan kita mengatakan kepada Tuhan apa yang dalam hati kita, apa yang sebenarnya kita saat ini rasakan, supaya kita pun juga mengalami keterbukaan kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengambil waktu sejenak, kita berdoa secara pribadi.
Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, memang situasi saat ini mengharuskan kita untuk tetap tinggal di dalam rumah dan bertemu dengan keluarga kita setiap hari. Mungkin ada konflik-konflik yang muncul setiap harinya, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang timbul di setiap harinya. Akan tapi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, mungkin saja ini adalah waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk mengabarkan kasih Tuhan kepada mereka. Mungkin inilah waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk mengasihi mereka. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengambil komitmen, kita mau mengasihi mereka seperti kita mengasihi Tuhan, karena keluarga kita adalah surga kita. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri malam puji dan doa kita ini. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui malam puji dan doa ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, melalui doa yang kami panjatkan,
melalui firman yang kami renungkan, membuat kami semakin cinta dan takut akan Tuhan, dan kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jikalau kami akan mengakhirinya, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kita boleh membawa keluarga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Yesus Kristus berjanji, Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.